Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, kita bisa bersua kembali, bertemu kali lewat udara. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita semua, dan para generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan puasa Ramadan. Meskipun di tengah-tengah suasana dunia mengalami wabah COVID-19, namun tidak mengurangi rasa kegembiraan kita, rasa senang kita dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan kekuatan lahir batin bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan syara. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan sangat istimewa. Oleh karena itu, banyak rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan tempat mensucikan diri. Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan suci Ramadan menyambut dengan marhaban bil mutahhir, selamat datang bagi bulan yang mensucikan. Sahabat bertanya, apakah bulan itu ya Rasulullah? Yaitu bulan yang mensucikan kamu dari dosa dan maksiat. Itulah bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sudah kita kenal, saya menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa dalam suci Ramadan karena iman dan ihtisaban dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi salah satu keutamaan atau manfaat dari bulan Ramadan adalah mensucikan kita dari dosa-dosa dan maksiat yang telah lalu, sehingga nanti kita diharapkan bisa menjadi manusia yang bersih, yang suci kembali. Yang kedua, bulan Ramadan berfungsi sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu maka Ramadan kita manfaatkan sebagai bulan Syahrul Quran, bulannya untuk membaca Al-Quran, bulan tempat kita tilawah Al-Quran, bulan tempat kita mentadabbur isi Al-Quran. Karena itu manfaatkanlah di bulan suci ini kita untuk mempelajari, membaca, dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan itulah maka hidup kita akan dinaungi dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga asy-syifa, sebagai obat bagi kaum beriman. Al-Quran juga an-nur, cahaya yang bisa menerangi manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang ketiga,
Syahrul Ramadan merupakan bulan kemenangan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Itu ketika perang Badar, perang terbesar dalam sejarah Nabi, jatuhnya dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan semangat dari para sahabat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka pasukan kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran. Dalam surat Al-Imran 123, al-firman walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal saat itu kamu dalam kondisi lemah. Bertakwalah pada Allah agar kamu bersyukur. Nah, oleh karena itu dalam konteks COVID-19 ini, maka anggaplah ini sebuah peperangan melawan musuh yang namanya wabah corona yang tidak kelihatan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, kesehatan, dan kemampuan untuk mengalahkan COVID-19. Jadi jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini sebagai momentum ruhul jihad, untuk berjihad dalam menenangkan kita dari hawa nafsu dan juga tantangan dalam menghadapi COVID-19. Dan yang terakhir, fungsi Ramadan adalah dalam rangka sebagai perwujudan rukun Islam yang 5. Nabi SAW menyampaikan bunyal Islam ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara: anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa atuz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi bulan Ramadan merupakan manifestasi dari rukun Islam yang kelima, yaitu bersyahadat bahwa sungguhnya Tuhan kami adalah Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa dalam suci Ramadan. Dan kelima, melaksanakan ibadah haji jika kita mampu. Demikianlah keutamaan dan fungsi-fungsi Ramadan atau puasa Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh fungsi-fungsi tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang lurus, dan dengan tekad dan semangat yang bulat untuk mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.